Oke, Assalamualaikum kepada teman-teman dan selamat sore saya sampaikan kepada para pemirsa. Kali ini podcast kedua tentang kita diskusi fajar ya, dengan beberapa tokoh yang telah kita temui untuk bagaimana sih kita membahas tentang sebuah jalan kebenaran yang tentunya tak lepas dari background beliau ya, background narasumber yang akan kita wawancarai. Nah, kali ini saya diberi kesempatan untuk berdiskusi langsung oleh Pak Wagisan ya, sebagai tokoh yang ada di Dusun Mendiro. Nanti akan disampaikan detailnya oleh Pak Wagisan. Seperti apa diskusi kita kali ini? Silakan disimak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, perkenalkanlah nama kami Wagisan dari Dusun Mendiro, Desa Pangklungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, yang saat ini saya bertemu dengan Mas Jati Permana dari Surabaya. Bisa dijelaskan, Mbak, jenengan kan ini banyak media yang mengenal panjenengan Pak Wagisan ini sebagai sosok ranger kalau saya nyebutnya. Ya, ranger dalam arti ya ini peduli lingkungan gitu loh, pelestari lingkungan. Nah, bisa dijelaskan Pak background jenengan, asal mualanya kenapa bisa dapat gelar seperti itu, Pak? Awalnya itu kita mencintai lingkungan ini untuk melestarikan alam yang ada di sini. Itu kalau menurut sejarah awal itu memang ada kerusakan lingkungan yang ditebang orang tidak bertanggung jawab pada waktu itu. Nah, dengan adanya kehancuran itu kami mempunyai inisiatif bagaimana untuk menjadikan hutan ini kembali, sehingga kita menanam dan mengajak semua masyarakat itu, sehingga sampai sekarang ini bisa nampak hasilnya, seakan-akan tidak bermimpi bahwasanya di masa mendatang nanti kayak seperti ini. Jadi sekarang ini bisa menghasilkan sebuah hasil yang nyata, bisa dinikmati semua masyarakat Dusun Mendiro ini. Jadi dari tujuan panjenengan seperti itu, dari dulu masa muda Pak Wagisan ini ada cita-cita nggak sih, Pak, seperti itu untuk yang sekarang ini? Jadi yang sekarang ini apa dari dulu itu ada cita-cita, Pak? Sebenarnya tidak ada cita-cita seperti ini, tapi saya pada waktu itu hanya prihatin melihat kerusakan alam gitu loh. Jadi siapa lagi kalau bukan kita, dan kita punya pemikiran itu. Berkali-kali saya di media itu, ya kalau lingkungan ini hancur yang rugi bukan orang Surabaya, kan seperti itu. Akhirnya kita punya inisiatif bagaimana hutan ini bisa tumbuh kembali seperti di alam yang dulu, sehingga masyarakat di sekitar ini bisa merawat hutan, tidak merusak hutan, tapi bisa mengambil hasil dari hutan. Ini harapan kita. Ternyata sekarang ini bisa seperti itu, karena yang ditanam ini adalah keanekaragaman pohon yang bernilai ekonomi, terutama di sini yang dominan adalah durian, ya toh. Ada jengkol, ada alpukat, juga kemiri. Ini malah menjadi hasil yang luar biasa. Setiap hari itu ibu-ibu juga orang-orang yang memerlukan itu mencarinya. Nah, setelah itu kita ya nggak mimpi lagi, akhirnya kita punya kepedulian dan merawat untuk menyelamatkan itu. Akhirnya kita didatangi oleh orang-orang dinas itu, kita diajukan ke Bapak Gubernur itu mendapat Kalpataru Perintis Lingkungan Provinsi Jawa Timur nomor 2 se-Jawa Timur. Di tahun, insya Allah di tahun 2011. Ya. Itu zaman Pak Presiden. Zaman Pak Presidennya SBY. Bapak Gubernurnya Bapak Soekarwo. Selain itu ada prestasi apa lagi, Pak, dari pemerintah ataupun dari para lembaga yang di luar untuk menghargai jasa panjenengan ini? Iya, termasuk dari Bapak Bupati dulu juga kita dikasih penghargaan, juga Ibu Bupati yang sekarang ini kita juga dikasih penghargaan, bahkan difasilitasi kegiatan kita ini, termasuk untuk perkemahan dan lain sebagainya ya. Termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup itu yang selalu mendampingi kegiatan kita. Nah, juga saya juga tidak mimpi akhirnya toh
KKND bisa memberi donasi 100 juta untuk pengembangan kegiatan kita di konservasi ini. Kita kembangkan yang manfaatnya sudah bisa dimanfaatkan semua warga, semua masyarakat secara sosial, ekologi bisa dinikmati. Bisa dijelaskan Pak Wagisan bagaimana peristiwa kerusakan hutan yang dulu dialami di Dusun Mendiro khususnya, secara umum di Jombang apalagi ini kan wilayah konservasi kawasan dan Antair. dulu itu seperti apa Pak? Terus dibanding dengan sekarang yang jenengan perjuangan itu seperti apa kerusakan? Kalau dulu sebelum ada kerusakan itu hutannya itu ya sangat rimba, termasuk banyak pohon yang bernilai ekonomi tinggi, termasuk durian juga ada, nongko, jengkol, hanya beberapa jenis saja, tapi itu umurnya sudah ratusan tahun dan hutan-hutan pohonnya itu rimba. Dengan adanya kehancuran ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam arti ya orang tidak bertanggung jawab itu akhirnya rusak. Lah rusak itu gondol itu menjadikan belantara, jadi kosong melompong itu ya, sehingga kita kembali itu tadi punya pemikiran, akhirnya kita konservasi, mengawali, mengajak masyarakat, akhirnya semua masyarakat mempunyai rasa kepedulian, sehingga pada waktu itu juga kita membuat pembibitan. Masyarakat kita ajak, ya istilahnya swadaya itu dari kita ini, jadi membuat swadaya penanaman pembibitan itu seluas sekitar pada waktu itu mungkin sekitar 50 mungkin. Kalau sekarang sampai beberapa puluh hektar ya, tapi pada waktu itu kalau kemarau kita bahasanya itu rolling dengan teman-teman kalau nyirami tanaman-tanaman itu. Setelah jadi di tahun sekitar 99 kita membuat pembibitan sampai 2000 itu kita tanam ke semuanya dari yang telah dibibit itu, sehingga akhirnya sekarang hanya beberapa tahun saja sudah bisa dinikmati hasilnya, termasuk sekarang ini kan sudah bisa dilihat bahwasanya hasil yang sudah luar biasa itu, termasuk hasil kemiri, hasil duren, hasil pukat, jengkol, juga ada kopi. Jadi mata rantainya ini tidak putus, artinya orang di Mendiro ini memanen ekonomi, merawat hutan ini tidak putus. Jadi inilah patut disyukuri, karena apa? Ya itu tadi, merawat hutan dan tidak merusak hutan, bahkan melestarikan kan gitu ya. Jadi hasilnya pun bisa dimanfaatkan, tapi hutannya tetap lestari. Nah, harapan kita seperti itu, terutama di sekitar mata air itu yang sudah diundangkan oleh negara 200 meter. Nah ini kita hijaukan, kita konservasi, di mana tangkapan-tangkapan mata air ini supaya air kita ini di kemudian hari nanti, di kemudian tahun-tahun yang akan datang nanti tidak akan mengalami seperti di tahun-tahun yang lalu. Nah, tidak kekeringan Pak ya? Tidak menjadikan kekeringan, harapan kita seperti itu. Nah terus selanjutnya lagi, ya nanti harapan kita juga generasi milenial sekarang ini mbok iya mempunyai rasa peduli yang ketekad bulatannya melebihi dari kita gitu loh. Jadi biar enggak putus konservasi di sini, enggak sampai terjadi kerusakan lagi. Nah, kita sebagai ketua kelompok pelindung hutan ini, visi misi kita ini adalah mengembangkan tanaman-tanaman supaya hutan ini semakin lebat, semakin hijau, semakin kokoh, dan misinya ya kita mempertahankan ini. Ya ini kalau tidak semua masyarakat ini mempunyai kepedulian, ya tidak mungkin, artinya nggak akan rusak. Ya, masih bisa terjaga. Masih bisa terjaga ya. Baik, dari alam semesta ini Pak, pastikan memiliki banyak dampak, terutama bagi manusia ya khususnya, baik itu dampak sosial, ekonomi, politik ya, dari sistem yang kita jalankan sekarang di bangsa kita ini. Nah itu kan mempunyai peranan penting bagi kelestarian umat manusia. Tak terkecuali alam yang di sini ya, ada alam yang telah melayani kita. Menurut panjenengan, sistem yang ada sekarang ini apakah sudah mencukupi atau sudah menjadikan hal yang baik bagi kelestarian umat manusia, bahkan kelestarian alam semesta? Kalau menurut kita itu masalah tentang kelestarian yang menunjukkan nilai sosial, ekonomi seperti itu, ini menurut kita ya masih kurang. Karena apa?
Iya, karena apa? Yang kurang sadar itu masih mau, ya istilahnya maunya sendiri, mau berusaha ataupun yang lain kadang-kadang ada. Tapi kalau kita ini maunya untuk meningkatkan, termasuk supaya bisa meningkatkan nilai ekonomi sosial di masyarakat. Nah, terus korelasinya adalah harapan kita semua pihak ini, mari kita kolaborasi, mari kita dukung dengan adanya konservasi ini dari pihak-pihak manapun yang mempunyai kewenangan, mari kita bersama-sama. Jadi tidak saling menyudutkan, tidak saling menuding, mari kita melakukan bareng. Kalau melakukan bareng, kalau kompak ini kan kuat ya, kan? Jadi karena kebutuhan hutan ini bukan untuk kita pribadi dan golongan, tapi menyangkut keseluruhan alam ini, termasuk keseluruhan umat manusia ini, termasuk juga bagian dari alam ini. Kalau alamnya ini rusak, masyarakat pun, umat pun bisa jadi rusak. Apalagi termasuk di kawasan sumber mata air, kalau mata airnya rusak, orang Surabaya mungkin airnya berangkatnya nggak bisa mengalir, ya rusak juga. Lah ini harapan kita jangan sampai ini terjadi gitu loh. Jadi kalau dari segi sistemnya ini menurut Bapak sudah cukup baik ya untuk kesetimbangan umat manusia dengan alam semesta ini, alam yang melayani kita ini, apa udah seimbang, udah saling melengkapi menurut panjenengan? Kalau menurut kita ya sebenarnya belum banyak melengkapi, belum, karena ya itu tadi, mungkin di sisi lain masih banyak kadang-kadang oknum yang ngembosi, ya. Di sisi lain kita mengajak maju, tapi di sisi lain ya itu tadi ngembosi kan, jadi akhirnya nggak bisa terjadi kesuksesan yang sempurna. Kalau menurut kita ini masih kurang sukses, harapan kita seperti itu. Terus bagaimana Pak cara solusinya itu biar kita bisa seimbang nih, selaras antara alam sosial dengan alam manusianya, alam sosial dengan alam semesta ini, bagaimana cara menyelaraskan biar sama-sama kita hidup itu damai sejahtera Pak? Iya. Damai manusianya, sejahtera alamnya. Damai alamnya. Ya itu tadi, semuanya harus korelasi kan sama hubungannya. Iya, korelasi kesinambungan, baik alamnya maupun keanekaragaman hayatinya. Iya, jadi ya itu tadi, tidak mutus mata rantai. Ya. Jadi kita ketahui bersama Pak, hanya Nusantara ya, Indonesia ini punya julukan sebagai paru-paru dunia, di mana sebagian besar umat manusia di bumi ini bergantung dengan hutan Indonesia. Nah, sekarang tugas kita sebagai hamba Allah, ya kan, untuk melestarikan alam itu, wujud kontribusi kita kepada alam seperti apa, Pak? Nah, wujud kita sebagai hamba Allah, kita ya melestarikan, sebagai hamba Allah melestarikan alam ini. Jadi karena alam yang ada di Indonesia ini bagian paru-paru dari dunia, boleh dikatakan paru-paru dunia lah. Kalau alam Indonesia ini rusak, otomatis dunia pun ikut rugi, karena hasil oksigennya bagian besar dari Indonesia. Ya, oleh sebab itu kita memberi edukasi kepada generasi kita untuk menanam dan melestarikan ini sebagai hablum minal alam. Kita hablum minallah, hablum minannasnya juga gak ketinggalan hablum minal alam. Kalau kita hubungan kita sama Allah baik, sama manusia baik, kita juga dengan hubungan dengan alam ini tidak merusak, sudah baik, melestarikan dan mengajak untuk meningkatkan tanaman-tanaman supaya bumi ini tidak gersang. Ini bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengutip di Al-Imran ayat 83 itu Pak, ya, segala yang di langit dan di bumi itu semuanya sudah lama tunduk patuh kepada Allah. Jadi menurut saya pribadi, tinggal manusianya aja Pak yang belum tunduk patuh ya, yang belum kembali kepada fitrahnya. Pohon, hewan sudah tunduk dengan fitrahnya. Pohon kalau kita rawat misalnya Pak ya, kita tebang pun udah tunduk patuh. Dia mau tadi ditebang karena udah jadi melayani manusia. Nah, tinggal manusia sendirinya ini Pak, bagaimana cara tunduk patuh kepada Allah, kepada alam ini. Nah, betul. Gimana itu? Tunduk patuhnya, cara tunduk patuh kita seperti apa? Tunduk patuh kita ya, kita komit kepada
melestarikan alam yang ada ini jangan sampai kita ini merusak. Jadi kita cintai semua ciptaan yang ada di bumi ini. Jadi nanti kita akan dicintai semua apa yang ada dari langit. Jadi sudah apa ya, memberkati Pak, ya? Menjadi berkat bagi kita semua. Kalau kita mempunyai pemikiran yang seperti itu, gitu loh. Jadi nah, generasi yang kurang ngerti, nah mari kita bina, kita didik, kita edukasi, kita kasih pengertian seperti itu. Karena artinya itu ada kok. Man ahya ardo fayalahu. Jadi kalau kita ngurip-ngurip bumi, wong sing gelem ngurip-ngurip bumi ini, bumi bakal nguripi nanggone wong sing ngurip-ngurip bumi iki. Lek bumi ini dirusak otomatis murka, juga Allah juga murka, otomatis hidupnya menjadi sengsara seperti itu. Jadi kalau bagaimana kan, kalau kita menghidupi bumi, bumi akan menghidupi kita, saling melayani. Dan itu menurut panjenengan untuk kondisi seperti itu sekarang apakah sudah terrealisasi apa belum? Sebenarnya nih ya sudah, tapi tipis gitu Mas. Tipis ya gitu. Karena kita kadang-kadang kalau ada forum rapat kita sampaikan, marilah kita tingkatkan untuk melestarikan alam ini, ninggalin anak cucu kita, jangan sampai nanti kekurangan air, karena di mata air 200 meter itu harus kita lindungkan, harus kita jadikan lahan dasar hijau yang tidak bisa dipungkiri. Bagaimana nanti kalau itu kita biarkan, kalau kita sudah nggak ada, bagaimana generasi kita nanti nasibnya, gitu loh. Tadi harapan kita seperti itu, karena kita mempunyai pemikiran jariah. Amal jariah itu tidak berupa uang saja, tapi perbuatan yang bisa dimanfaatkan banyak orang, banyak umat. Ini termasuk lebih dari jariah yang kita amalkan. Amal soleh kita. Karena itu kalau kita menanam pohon, itu oksigennya pun bagi manusia. Terus bisa menopang lahan itu nggak sampai rusak, juga mengikat alam yang ada di situ, akarnya juga bisa menimbun air. Juga buahnya pun bisa dimanfaatkan semua orang. Kalau kita melestarikan pohon itulah makanya kita mengatakan itu jariah yang luar biasa. Jadi saya sepakat Pak dengan pendapat jenengan. Jadi sebenarnya alam semesta itu cerminan dari manusia Pak. Kita kalau lihat pohon itu ya sebagai cerminan manusia. Pohon kan punya akar, punya batang, punya buah Pak ya. Jadi kalau manusia pun juga begitu. Manusia punya akal sebagai akarnya ya, punya batang sebagai syariatnya manusia ini seperti apa, dan buah amal solehnya kita seperti apa. Ibarat pohon baik akan menghasilkan buah yang baik. Apabila pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Jadi sebagai manusia, menurut panjenengan gimana Pak biar kita ini menjadi pohon yang baik itu seperti apa? Mulai dari apa dulu nih Pak? Terutama kita harus introspeksi diri, mawas diri Pak. Mawas diri ya. Seperti membaca Al-Quran itu kan tidak hanya dibaca, kita baca, kita pelajari, kita pahami, setelah itu kita melaksanakan, baru kita mengamalkan. Kalau tanpa membaca 4 ini terus tiba-tiba mengamalkan, ini sama halnya orang yang amal tanpa ilmu. Jadi nggak jelas jelek-jeleknya nggak tahu dilundrungi. Nah, kalau kita pelajari alam semesta pun juga begitu Pak. Ini kan Gusti Allah ya, Tuhan semesta alam itu memberikan firman itu melalui 2 hal Pak ya. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Tersurat ada di kitab-kitab Allah, tersiratnya di alam semesta. Nah kalau kita mempelajari firman secara alam semesta, kadang nggak kurang-kurang ilmunya Gusti Allah itu. Ibarat tadi apa Pak, kalau pohon-pohon ini diibaratkan sebagai pena, air laut sebagai tintanya, nggak akan habis ilmu Allah Pak. Nggak akan habis. Nah, iya, nggak akan habis ilmunya Allah. Kita ketahui bersama Pak, di Dusun Mendiro ini kan punya peranan aktif dari segi geografis alamnya, mempunyai beberapa sumber mata air, di mana sumber mata air ini sudah cukup berkontribusi banyak untuk mencukupi
para warga di sini khususnya dan kota-kota lain nah, itu bisa disebutkan Pak, ada beberapa mata air dan cara peranan kita untuk menjaga kelestarian sumber air itu seperti apa? Kalau sumber mata air di Dusun Mendiro ini banyak sekali, salah satunya mungkin 9 sumber mata air. Namun yang diminum masyarakat Mendiro ini 3 sumber mata air. Untuk merawat itu salah satunya kita konservasi di kawasan mata air itu kita tanami tanaman pohon-pohon yang akarnya bisa menyerap air. Karena apa? Karena itu bagi tangkapan air hujan itu untuk menimbun di mana nanti di musim kemarau supaya debit air ini nggak sampai terlalu kurang gitu loh. Kalau itu ditebang atau gersang otomatis ya tangkapan airnya nggak ada, otomatis sumber ini akan mengering mati ya. Ilmu yang kita dapat ini sederhananya saja, kalau lingkungan mata air ini kita konservasi 5-10 tahun ini debitnya luar biasa. Kalau ini rusak ya 5-10 tahun akan mati sumber mata air ini gitu. Dan makanya kita juga punya kelompok yang namanya KUPU ini komit terus melestarikan mata air. Jadi baik langsung maupun tidak langsung kita selalu memantau kawasan sumber-sumber mata air ini. Karena ya itu tadi, untuk melestarikan mata air ya dengan cara menanam di sekitarnya itu kita hijaukan. Berbicara mengenai air yang mengalir Pak ya, kan secara ilmu umumnya kan air mengalir dari hulu ke hilir. Nah, di hulu ini tentunya pasti air yang bersih, air yang murni. Yang mengalir sampai ke hilir ini belum tentu bersih Pak ya? Belum tentu bersih karena banyak terkontaminasi oleh kotoran-kotoran, mungkin dari kotoran hewan, kotoran manusia, belum nanti kotoran-kotoran yang lain. Dari sini bersih, dari Surabaya sudah kotor semua. Nah, sama seperti ajaran kita Pak yang kita jadi pedoman sekarang ini, belum tentu ajaran dari tinggalan Ibrahim, Musa, Isa sampai Muhammad ini kesininya ke generasi kita yang sekarang ini murni dari para pembawa risalah itu Pak. Menurut panjenengan gimana? Apakah ada murni enggak yang kita teruskan sekarang? Kalau menurut pengamatan kita belajar di bidang agama itu ya dari ajaran Rasulullah saja sampai dulu sampai sekarang ini banyak penyimpangan-penyimpangan. Wah, banyak penyimpangan, saling berpendapat artinya egois, masing-masing mempertahankan pendapatannya. Ini pendapat ini seakan-akan tidak mau mengakui yang hak, bahkan yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil. Ini sekarang ini saya sering diskusi tentang itu. Kenapa kadang-kadang kebanyakan seperti itu, padahal agama Islam ini kata Rasulullah itu agama yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jangan sampai umat ini menimbulkan pecah belah seperti itu ya. Kalau Islam itu agama yang tauhid, kita satukan umat Islam otomatis aman. Lebih-lebih di negara kita ini kalau mau rukun, kompak gitu loh. Sudah nggak ada kehancuran Pak ya, semuanya udah hidup damai sejahtera Pak ya. Iya, pokoknya ya kita ajak umat yang ada di Indonesia ini menjadi umat yang rahmatan lil alamin, jadi menjadikan rahmat seluruh alam, terutama diawali dengan revolusi diri kita sendiri. Jadi kita introspeksi diri kita sendiri, sudah benar belum kita ini, terutama keluarga kita ini, barulah ke orang lain. Jangankan keluarganya morat-marit, kita briefing orang lain ya nggak apa-apa, tapi kita terutama menjadi contoh adalah dari keluarga kita sendiri. Sebagai bagaimanapun kita untuk memberi pendidikan tentang keluarga. Jadi tugas kita bersama hari ini itu menjaga kemurnian seperti yang ada di sini secara akidah Pak ya, kemurnian dari ajaran Muhammad itu kan untuk menjaga syariat Islam ini ya harus murni, nggak sampai kita berpecah belah karena ya nyun sewu misalnya si A ini golongan A, ini golongan B, A sama B nggak pernah bisa nggak berjadi satu. Nah, berarti ini akhirnya menjadi bentrok. Ini berarti kan tidak menjadikan rahmatan lil alamin kalau dengan saudaranya sendiri saja menimbulkan perpecahan ya. Nah ini. Jadi cukup susah sebenarnya menjaga kelestarian. Iya. Tapi lebih susah menjaga kemurnian akidah Pak daripada kemurnian sumber air ini. Iya. Betul Pak ya? Betul.
Ya Pak, berbicara alam kan pasti punya kesepasangan Pak ya. Iya, iya. Kita lihat kalau siang itu kondisi terang, ada malam kondisi gelap. Nah, sama seperti sunatullah, sunnah yang dicontohkan oleh Allah melalui para rasul, ya kan? Tentang bagaimana kita menapaki sebuah siratal mustaqim gitu Pak. Nah, jadi sekarang menurut panjenengan bagaimana Pak cara kita menapaki sunatullah itu tadi, siratal mustaqim itu seperti apa cara kita? Ya, ini kita termasuk melestarikan alam. Ini salah satunya kan. Ini kan merupakan sunatullah, jadi untuk menuju ke rahmatan lil alamin. Jadi artinya untuk menuju ke surga Allah itu dengan cara kita menekuni dan melestarikan alam yang sudah diberikan oleh Allah ini, kita jaga. Ini yaitu tadi merupakan sunatullah. Jadi ada siang juga ada malam, juga ada lestari, ada kerusakan. Lah kita berjalan di pihak mana? Ya, kita harus berjalan di pihak yang lestari kan gitu ya, untuk selamat dari dunia sampai akhirat ini. Menurut panjenengan Pak, kalau kita lihat kondisi siklus malam dan siang Pak, kondisi kita saat ini nih dalam kondisi malam atau siang Pak? Kalau saya mengartikan kan, kalau kondisi gelap itu kondisi kehancuran Pak, zulumat. Kalau Muhammad kan diperintahkan ke bangsa yang umi kan, pada waktu kondisi jahiliyah, zulumat, untuk menuju ke kondisi terang, ya Darussalam. Nah, kalau menurut panjenengan sekarang ini gimana kondisinya Pak? Kalau menurut kita sih mulai menuju kondisi terang ya. Untuk menegakkan menuju kondisi terang ini adalah ya itu, hukum Allah itu harus ditegakkan benar-benar sesuai dengan syariat Islam yang kita akui sekarang ini. Harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Jadi mana yang hak dan mana yang batil. Nah, harus ada furqan Pak ya, harus membedakan ya, antara hak dan batil. Antara hak dan yang batil. Nah, yang kita ketahui sendiri kan, kalau kondisi malam hukum yang berlaku adalah hukum buatan manusia Pak ya. Iya. Sedangkan hukum yang rahmatan lil alamin sendiri kan hukum yang murni dari Allah. Dari Allah, seperti mata air ini Pak ya. Iya. Murni dari hulunya ini seperti ini, dari kehilirnya pun juga harus seperti ini. Jadi kalau kondisi terang udah tegak ini Pak ya? Belum. Oh. Terus bagaimana Pak cara kita menegakkan kondisi kita yang sekarang ini? Ya itu tadi, hukumnya Allah harus kita tegakkan sesuai dengan syariatnya ya. Jadi otomatis kalau di hulu ini bersih, otomatis mengalir sampai ke bawah ya harus bersih. Ya yang di sana, yang di bawah bahasanya harus menegakkan hukum-hukum Allah yang sifatnya hak. Jadi iya yang hak untuk sebagai kebenaran yang universal. Ya, sebagai kebenaran itu tadi. Ya, ini yang terakhir nih Pak ya. Ya. Bagaimana pesan Pak Wagisan selaku tokoh lingkungan di sini untuk kita, khususnya saya sebagai generasi muda, dalam memperjuangkan bangsa kita ini agar terwujud seperti apa yang dicita-citakan founding father kita ya, Pak Soekarno kan, akan menjadi mercusuar dunia. Iya. Untuk mewujudkan bangsa kita ini menjadi bangsa yang damai sejahtera. Nah itu seperti apa Pak? Ya, untuk menuju generasi yang damai dan sejahtera ini termasuk terutama itu negara kita ini harus menjadi negara yang gemah ripah loh jinawe, murah sana murah pangan, menuju negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya generasi kita harapkan untuk meningkatkan pendidikannya baik di bidang umum maupun bidang agama supaya tidak menjadi umat yang loyo di masa mendatang. Jadi itu harapan kita. Jadi lebih-lebih pengetahuannya itu lebih dari kita ini. Kalau kita ini hanya sebatas sepotong beberapa kata yang kita miliki, tapi kalau generasi milenial kita harapan kita harus meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk apa ya, untuk antarbaini negara kita yang kita cintai ini. Ya, jadi untuk apa, meneruskannya juga kita selain dari ilmu kita juga ada aplikasinya Pak ya. Aplikasi. Kan kalau ilmu teorinya kan kita mempelajari siklus air kan? Ya. Dari awan turun hujan ke gunung akhirnya ada sumber. Nah kita pun juga mengaplikasikannya Pak dengan menjaga ya. Kalau kita sudah punya teorinya tapi nggak ada aplikasinya kan juga kita nggak akan bisa menuju ke sana.
Itu aja Pak yang disampaikan, Iya, pesan-pesan iya. yang terakhir. Cukup. Cukup ya. Ya. Oke, bila cukup ya kita semoga bisa nyambung Pak ya ke depannya. Kita Amin, tetap amin, amin. diskusi dalam waktu-waktu lain ya. Ya mari untuk saat ini saya cukupkan diskusi kita pada hari ini ya, Ya, ya. dengan Pak Wagisan selaku tokoh lingkungan yang berperan aktif khususnya di Desa Mendiro dalam menjaga kelestarian alam yang ada di sini. Sampai bertemu lagi di diskusi fajar lainnya. Ya, stay tune terus di Muda Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.